Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Statistika Deskriptif Universitas Pamulang, program studi akuntansi S1. Di sini kami akan membahas materi tentang skala pengukuran data. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Nuriski Al-Fajar. Sudah. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalid. Hai, perkenalkan nama saya Ulfa Fitriati. Yang pertama, skala dan pengukuran. Secara garis besar, skala bisa diartikan suatu titik atau garis yang berderet dan mempunyai jarak yang sama, dan dapat digunakan dalam mengukur tingkatan tertentu. Skala menjadi suatu prosedur dalam memberikan angka dan simbol pada beberapa ciri dari suatu objek tertentu. Skala menjadi alat dalam membandingkan individu terkait dengan variabel minat yang dipelajari. Sedangkan pengukuran sendiri artinya suatu proses yang bersifat deduktif, di mana seorang peneliti awalnya bersifat konstruk, ide, maupun konsep. Kemudian mampu menyusun alat ukur dengan mengamati secara empiris. Proses pengukuran dibagi menjadi dua tahap, antara lain konseptualisasi dan operasionalisasi. Tahapan pertama yang merupakan konsep dari variabel yang ada di dalam hipotesis dalam suatu penelitian. Skala pengukuran. Dalam skala pengukuran, tidak terlepas dari yang namanya kuantifikasi. Umumnya dengan membedakan antara kuantifikasi dalam kategori yaitu data nominal dan kuantifikasi dalam pengukuran. Dalam hal ini adalah data ordinal, data interval, serta data rasio. Skala-skala pengukuran tersebut adalah berbeda dalam hal derajat kuantifikasi terhadap variabelnya. Oleh karena itu, materi ini akan terfokus pada skala pengukuran nominal, skala ordinal, skala interval, ataupun skala rasio. Setelah menetapkan skala pengukuran, kemudian bisa dilanjutkan dengan teknik atau prosedur statistik selanjutnya. Skala pengukuran adalah suatu aturan yang digunakan dalam mengkuantifikasikan jenis data dalam suatu pengamatan variabel. Jenis-jenis skala. Yang pertama ada skala nominal. Pertama dijelaskan bahwa skala nominal adalah memungkinkan untuk peneliti dapat menempatkan subjek dari beberapa kategori atau kelompok tertentu. Dalam hal ini, skala nominal biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan sesuatu hal tetapi tidak memiliki arti, seperti profesi, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Skala pengukuran ini adalah skala pengukuran yang paling rendah. Variabel berskala nominal adalah variabel kualitatif yang kategorinya tidak memiliki urutan implisit, walaupun kadang-kadang kita memberikan nilai numerik. Nilai itu tidak ada artinya. Satu-satunya cara menarik kesimpulan dari variabel nominal adalah dengan menghitung angka observasi dari setiap kategori yang disajikan ke bentuk tabel frekuensi absolut maupun relatif dan diagram batang. Sebagai contoh yaitu jenis kelamin merupakan variabel yang terdiri dari dua kategori, yaitu perempuan dan laki-laki. Bisa dinyatakan dengan angka yaitu 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki. Artinya, bukan berarti laki-laki lebih baik atau lebih besar dari perempuan. Yang kedua ada skala ordinal. Di sini yang dimaksud dengan skala ordinal adalah suatu pengukuran yang tidak hanya mengkategorikan variabel dengan menunjukkan perbedaan antara berbagai kategori, tetapi harus mengurutkan ke beberapa cara. Skala ordinal ini mampu memberikan informasi mengenai jumlah yang relatif karakteristik berbeda, baik dimiliki objek maupun individu tertentu. Skala ordinal pada umumnya banyak menggunakan skala Likert. Skala Likert sendiri adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap tertentu, baik pendapat maupun persepsi seseorang maupun kelompok dalam fenomena sosial untuk penelitian. Sebagai contoh adalah pada sebuah penelitian mengenai tingkat kepuasan kepemilikan mobil merek ABCD, peneliti memberikan pernyataan sebagai berikut. Saya merasa puas dengan fasilitas mobil ini. Pilihan jawaban ada 4, yaitu bisa sangat puas, bisa puas saja, tidak puas, atau bahkan sangat tidak puas.
Contoh lain adalah dengan pemilihan terhadap masing-masing jawaban untuk tanggapan responden atas dimensi kualitas layanan, variabel X, dan kepuasan tamu, variabel Y, diberi skor sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat sangat setuju dengan bobot nilai 5, setuju dengan bobot nilai 4, kurang setuju dengan bobot nilai 3, tidak setuju dengan bobot nilai 2, sangat tidak setuju dengan bobot nilai 1. Nah, kemudian setelah mendapatkan jumlah bobot yang ideal pada sebuah item, maka penelitian pada umumnya membuat kategori dari skala Likert sebagai berikut. Sangat setuju untuk tingkat sangat tinggi, setuju untuk tingkat tinggi, kurang setuju untuk tingkat sedang, tidak setuju untuk tingkat rendah, sangat tidak setuju untuk tingkat sangat rendah. Yang ketiga ada skala interval. Dalam hal ini merupakan skala yang mempunyai karakteristik yang sama yang dimiliki oleh skala nominal dan skala ordinal, dengan tambahan di mana dengan interval yang tetap akan memungkinkan untuk melakukan operasi aritmatika tertentu. Dalam hal ini, skala interval dapat menentukan suatu perbedaan, urutan, maupun suatu kesamaan besaran perbedaan dalam variabel tertentu. Dalam skala interval, peneliti bisa menunjukkan bahwa suatu kasus tersebut kurang atau lebih dibandingkan dengan kasus yang lain. Peneliti juga bisa menentukan seberapa besar kekurangan dan kelebihan tersebut. Skala interval juga dapat menunjukkan jarak antar kategori yang terdapat dalam beberapa alternatif jawaban. Sebagai contoh dalam skala interval, yaitu pada suhu udara, artinya apabila suhu udaranya adalah tinggi, yaitu 30 derajat Celcius, tetapi pada hari sebelumnya hanya 24 derajat Celcius, maka bisa dinyatakan bahwa hari ini lebih panas daripada hari sebelumnya. Dapat juga mengatakan bahwa hari ini lebih panas 6 derajat Celcius daripada hari sebelumnya. Dengan demikian, peneliti dapat menggunakan simbol angka jika mempunyai arti. Oleh karena itu, angka bisa mencerminkan adanya kejadian atau peristiwa yang bisa diukur. Di samping itu, skala interval mempunyai keterbatasan, karena pada titik awal pada skala pengukuran tidak diketahui. Di sini berarti peneliti tidak bisa menentukan di mana titik nol tersebut berada. Jika ada kasus suhu udara yaitu 0 derajat Celcius, maka bisa diartikan bahwa suhu udara tersebut kondisi airnya adalah membeku. Namun lain halnya tidak bisa diartikan sebagai kondisi yang tidak ada panas, dan tidak bisa diketahui di mana titik awal skala pengukuran yang akhirnya peneliti tidak bisa membandingkan rasio dalam beberapa pengamatan. Yang keempat, ada skala rasio. Seperti dipaparkan di atas, bahwa skala interval dibatasi dengan tidak adanya nilai 0 yang bermakna. Sebaliknya, skala rasio memiliki nilai 0 yang bermakna. Dalam hal ini, karena skala rasio memiliki nilai 0 yang bisa menyatakan bahwa tidak adanya suatu jumlah yang bisa diamati dalam suatu variabel. Adanya titik 0 mutlak memungkinkan peneliti melakukan perbandingan antar kategori dalam variabel yang akan diteliti. Sebagai contoh adalah jika ingin membandingkan berat badan manusia misalnya 50 kg dengan satunya adalah 35 kg. Artinya berat badan manusia pertama lebih berat 15 kg daripada yang kedua. Contoh kasus lain adalah angka kelahiran menurut usia dan angka melek huruf dan sebagainya. Ada beberapa yang perlu diperhatikan mengenai keempat skala pengukuran. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Untuk variabel yang bersifat kualitatif, semestinya harus selalu diukur menggunakan skala nominal. Hal ini karena interpretasi kuantitatif tidak bisa dilakukan pada skala jenis ini. Untuk yang kedua, skala ordinal, skala interval, maupun skala rasio merupakan skala yang sesuai untuk variabel kuantitatif, tetapi
setiap skala tersebut mempunyai variasi dalam derajat penggambaran besaran suatu variabel tersebut. Yang ketiga, ada skala rasio. Skala rasio merupakan skala yang variabel bersifat kuantitatif yang paling informatif. Dalam hal ini, titik awal suatu pengukuran sudah diketahui, sehingga bisa melakukan suatu perbandingan di antara kategori pengukuran. Ada beberapa macam pengukuran untuk alat instrumen dalam angket atau kuesioner melalui pendekatan. Di antaranya adalah skala Likert, skala Goodman, semantik diferensial, dan rating scale. Yang pertama ada skala Likert. Untuk skala Likert di sini digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, maupun pendapat seseorang mengenai fenomena sosial yang akan diteliti. Dalam skala Likert sendiri, variabel yang akan diukur harus dijabarkan melalui beberapa indikator variabel. Indikator menjadi sangat penting karena dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan item instrumen yang berupa pernyataan atau pertanyaan untuk diteliti. Dari pertanyaan ataupun pernyataan bisa memberikan jawaban pada setiap item instrumen. Dengan menggunakan skala Likert ini akan mempunyai gradasi mulai dari yang sangat positif sampai dengan sangat negatif, yaitu dijabarkan meliputi sangat penting dalam kurung SP, penting dalam kurung P, ragu-ragu dalam kurung R, tidak penting dalam kurung TP, sangat tidak penting dalam kurung STP. Dalam penilaian ekspektasi pada objek penelitian, maka jawaban dalam skala Likert dapat diberi skor, antara lain sebagai berikut. Skornya dijabarkan seperti berikut ini. Sangat penting dalam kurung SP dengan skor 5, penting dalam kurung P dengan skor 4, ragu-ragu dalam kurung R dengan skor 3, tidak penting dalam kurung TP dengan skor 2, sangat tidak penting dalam kurung STP dengan skor 1. Kemudian dalam melakukan penilaian pada persepsi objek peneliti, maka jawaban tersebut bisa diberi skor, di antaranya adalah sebagai berikut. Sangat baik dalam kurung SP dengan skor 5, baik dalam kurung P dengan skor 4, ragu-ragu dalam kurung R dengan skor 3, tidak baik dalam kurung TP dengan skor 2, dan sangat tidak baik dalam kurung STP dengan skor 1. Berdasarkan pemaparan di atas, maka instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert bisa dibuat dalam bentuk pilihan ganda ataupun dalam bentuk checklist. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya mengenai materi skala pengukuran data. Selanjutnya yaitu skala Goodman. Tipe skala kedua adalah skala Goodman. Skala pengukuran dengan Goodman ini akan didapatkan pada jawaban yang tegas, yaitu jawaban ya dan tidak, atau benar dan salah. Dalam hal ini, dengan menggunakan skala Goodman, maka data yang akan diperoleh merupakan data interval atau data rasio dikotomi. Dalam hal ini adalah dua alternatif. Jika dalam skala Likert ada 1, 2, 3, 4, dan 5 interval, maka untuk skala Goodman hanya ada dua interval, yaitu setuju dan tidak setuju. Hal ini dilakukan apabila peneliti ingin menghasilkan kesimpulan dari penelitian yang membutuhkan ketegasan mengenai masalah yang diteliti. Selanjutnya, skala Thrusten. Dalam skala Thrusten memang masih belum banyak dilakukan. Dalam hal ini, skala Thrusten tidak menyarankan untuk pengajuan pertanyaan terlalu banyak. Untuk skala Thrusten diperkirakan butir pernyataan atau pertanyaan adalah 5-10 butir soal. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan skala Thrusten adalah sebagai berikut. Yang pertama,
dengan mengumpulkan sejumlah pernyataan atau pertanyaan dengan 50 sampai 100 tingkatan yang bisa dipresentasikan secara luas mengenai perbedaan tingkat netral, disenangi, dan tidak disenangi terhadap objek atau subjek yang akan diteliti. Yang kedua, pertanyaan atau pernyataan akan diberikan dalam sejumlah respon dengan 50 orang atau lebih dengan cukup mengenal pada objek agar bisa memilih dalam 11 tingkatan kategori. Kategori A terdiri atas pertanyaan yang disenangi. Kategori EF yang netral dan kategori JK yang tidak disenangi. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengklasifikasikan pertanyaan ke beberapa kategori dengan asumsi pertimbangan adalah penilaian terhadap objek secara psikologis, namun hanya merefleksi persepsi dengan kategori pertanyaan yang telah disediakan. Yang keempat, pertanyaan nilai menyebar akan dibuang dan pertanyaan yang memiliki nilai yang sama akan digunakan dalam pembuatan skala. Untuk skor yang tinggi dalam skala artinya mempunyai tingkatan prasangka dengan sifat yang akan diteliti. Sedangkan untuk skor rendah artinya respon memiliki sifat yang disenangi dengan sifat yang akan diteliti. Skala selanjutnya yaitu skala diferensial. Untuk skala keempat, ini merupakan salah satu skala faktor yang akan dikembangkan untuk menganalisis dua permasalahan. Di antaranya adalah pengukuran populasi dan multidimensional, serta pengukuran dimensi yang belum diketahui. Skala semantik ini dikembangkan untuk mengukur bagaimana arti psikologis dari suatu objek dalam seseorang yang akan diteliti. Skala ini didasarkan dalam proporsi di mana suatu objek mempunyai berbagai dimensi, lebih dari satu pengertian konotatif yang berbeda dalam ruang multidimensi. Dalam skala ini akan dibuat dua metode dengan menempatkan skala bipolar, artinya penelitian pada titik ekstrim yang berlawanan. Di antara titik ekstrim ini biasanya didapati 5 atau 7 titik butir, di mana respon menilai sesuatu konsep pada setiap butir skala. Perhatikan contoh dalam pengaplikasian butir dari skala simetrik ini. Bisa dilihat di atas adalah contoh skala simetrik. Pencetus dari skala simetrik ini pertama kali dikembangkan oleh Osgood. Skala semantik ini digunakan untuk mengukur sikap, tetapi bukan bentuk checklist maupun pilihan ganda. Namun, tersusun dalam satu garis yang kontinu. Penilaian untuk nilai yang positif berada di bagian kanan garis, dan sebaliknya, untuk jawaban yang negatif berada di bagian kiri garis ataupun sebaliknya. Tergantung pernyataan tersebut positif atau negatif. Data yang diperoleh dalam skala semantik ini adalah berupa data interval, dan biasanya digunakan untuk mengukur karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh seseorang yang akan diteliti. Mungkin itu aja pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.